Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kelas, ketemu lagi dengan saya, tapi kali ini kita bertemunya di udara. Kenapa? Karena kita belum boleh bertemu ya. Kita tahu bahwa negara kita Indonesia tercinta ini sedang dilanda wabah corona, jadi kita sebaiknya untuk menjaga atau untuk belajar ataupun untuk bekerja di rumah masing-masing. Jadi kali ini saya membuat video untuk menerangkan tentang mata kuliah statistik, dan kita bersua di udara saja ya. Kalian semuanya, saya ibu tahu kalian semuanya kangen terhadap mata kuliah statistik ini. Kenapa? Karena kemarin baru saja kita bertemu di sesi pertama, kemudian harus dipisahkan di sesi kedua, belum bertemu lagi. Dipisahkan oleh siapa? Dipisahkan oleh corona. Kita berdoa mudah-mudahan si corona itu cepat kembali ke habitatnya, cepat hilang di dunia ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap belajar dimanapun kita berada ya. Nah, untuk meminimalkan rasa rindu ini, rasa rindu terhadap mata kuliah saya, atau jangan-jangan terhadap saya, kita akan belajar statistik ya. Statistik ini kita akan bahas tentang di sini kita akan bahas tentang distribusi frekuensi. Dan kalian juga jangan khawatir, nanti di akhir sesi saya akan memberikan oleh-oleh untuk bekal lockdown ya. Oleh-oleh itu berupa sesuatu yang bisa dikerjakan, tugas sebenarnya. Nah, untuk mengefisiensikan waktu ya, yuk kita belajar semuanya tentang distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi itu? Nah, distribusi frekuensi itu ternyata adalah penyusunan suatu data dimulai dari data yang terkecil sampai data terbesar yang membagi banyak data ke beberapa kelas ya. Nah, di sini distribusi frekuensi itu menyusun suatu data dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi nanti disusun kemudian dibagi kelas. Data-data itu apa? Kemarin sudah saya terangkan di sesi pertama ya, data itu apa. Kemudian di distribusi frekuensi ini kenapa sih data itu harus disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian juga dibagi beberapa kelas? Kenapa? Pertama, biar mudah disajikan. Kemudian yang kedua, biar mudah dipahami, dan yang ketiga, biar mudah dibaca. Karena kalau data itu bisa disajikan, bisa dipahami, dan bisa dibaca, maka dia akan menghasilkan informasi yang baik ya. Akan menghasilkan informasi yang baik, dan ini bisa disajikan dalam bentuk gambar statistik. Nanti kita akan belajar ke depan seperti apa gambar statistiknya ya. Yang penting kalian paham dulu, oh ternyata distribusi frekuensi itu apa sih? Distribusi itu menyalurkan frekuensi gitu. Nah, kita lihat ke selanjutnya. Jadi di sini disalurkan, disusun. Kita langsung ke contoh saja biar tidak terlalu lama. Sengaja saya sedikitkan slide-nya supaya videonya juga tidak membosankan, karena kalau terlalu lama videonya nanti kalian keburu malas nontonnya ya. Di sini diketahui bahwa nilai UAS statistik di Politeknik Triguna tahun 2019 diikuti oleh 70 mahasiswa. Diperoleh datanya sebagai berikut nih, lihat. Di sini ternyata dari 70 mahasiswa ini, kalian perhatikan kursornya ya. Dari 70 mahasiswa ini ada 2 orang yang nilainya 70-nya 2. Ada satu, kemudian ada nilai 70, ada nilai 40, 63, 80, 81. Ini masih acak ya. Masih acak. Jadi nilai 70 mahasiswa ini, inilah nilainya. Nah, dari sini nanti kita akan susun. Kan tadi distribusi frekuensi itu menyusun. Nyusunnya dari mana? Nyusunnya dari kecil sampai terbesar tadi kan. Nah, nanti setelah itu nanti akan dibuat histogram dan poligon sebagai gambar statistiknya. Nah, kita lihat di sini
Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menyusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Oh, ternyata yang dapat 60 itu ada seorang. Dapat 63 itu ada seorang. 66 itu 2 orang. 67 itu 3 orang. 68 seorang. Kemudian yang kepalanya 7 nih sekarang, kepala 70 itu ada 2 orang, 71 ada 2 orang, 72 ada 4 orang, 73 ada 2 orang. Kemudian terus sampai 75, 76, 77, 78, 79, 80, 89, 94 gitu ya. Nah, ternyata dari data yang tadi itu yang paling kecil nilainya adalah 60. Yang paling tinggi mahasiswa itu dapat nilainya 94. Kalau Paka 71 nilainya berapa? Paling besar. Nah, kalau di sini nilainya paling kecil 60, paling besar 94 ya. Ada berapa orang mahasiswa tadi? Ada 70 mahasiswa. Karena ini akan berkaitan dengan N nanti ya. Ingat 70 mahasiswa, nilai terkecilnya 60, nilai terbesarnya 94. Kita hitung. Langkah kedua kita lanjut, kita akan menghitung jarak atau rentangan. Jarak atau rentangan ini dibuat lambangnya adalah R ya. Lambangnya R di sini itu sama dengan data tertinggi dikurangi data terendah. Tadi nilai tertingginya kan 94 ya. Kemudian data terendahnya 60. Nah, kita kurangkan aja. 94 dikurangi 60 sama dengan 34. Ingat nilai R-nya adalah 34. Kemudian setelah itu kita akan hitung jumlah nilai kelasnya atau di sini dilambangkan dengan huruf K. Ini rumusnya namanya adalah rumus Sturges ya. Nah, di sini rumusnya apa? K sama dengan 1 plus 33 log N. Nah, log N ingat ya. Wah, si ibu ada log-logan segala nih. Ya iyalah, namanya juga statistik. Bagaimana cari log-logan? Apakah harus dihitung manual? Nggak usah dihitung manual. Kita kan sudah punya kalkulator yang bisa menghitung sendiri. Makanya jadi kalau belajar statistik itu harus punya kalkulator saintifik. Entong kalkulator beasnya, kalkulator saintifik gitu. Nah, di sini kita lihat rumusnya adalah kan sama dengan 1 plus 33 log N. N-nya berapa? Nah, berkaitan dengan data yang tadi itu. Tadi kan mahasiswanya 70 orang mahasiswa yang sudah menyelesaikan UAS dengan nilai bla 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 tadi itu. Nah, di sini ada N-nya itu 70 karena 70 orang mahasiswanya. Kalau misalnya mahasiswanya ada 100, N-nya berarti 100. Kalau mahasiswanya ada 200, berarti N-nya adalah 200. Kalau 3,3-nya itu adalah rumus ya. Kita lihat lagi, kita hitung K sama dengan 1 plus 33 log 70. Log 70 cari di kalkulator, pakai kalkulator. Hasilnya adalah 1,845. Jadi kalikan K sama dengan 1 plus keklik salah. Kita ulangi lagi. Nah, ini nih. Ini 1 plus 33 kali 3,3 mulutnya nggak bisa diajakin kompromi, tahu lagi direkam ini ya. Nah, jadi 3,3 kali 1,845. 3,3 kali 1,845 ini hasil dari log 70. Jadi hasilnya 6,0885. 0885. Jadi 1 plus 6,0885 jadi sama dengan 7,0887 dibulatkan lagi tanpa koma sama dengan 7. Nah, jadi K atau jumlah kelasnya itu sama dengan 7 ya. Sama dengan 7. Kemudian kita setelah itu akan menghitung panjang kelas interval dengan lambang P. Apa rumusnya? Rumusnya itu adalah rentangan R, tadi yang ini yang 34, dibagi jumlah kelas K, 7. Jadi 34 per 7 sama dengan 4,857 atau kita bulatkan menjadi 5. Di sini bisa dipahami ya.
Kemudian tadi di langkah yang pertama itu susun dulu yang dari yang terkecil sampai yang terbesar. Kemudian yang kedua kita cari tahu R-nya. Kemudian yang ketiga cari tahu K-nya. Kemudian yang keempat cari intervalnya. R-nya 34, K-nya 7, dan P-nya atau kelas intervalnya adalah 5. Kita akan masukin ke sini. Kita lihat selanjutnya, kita akan tentukan batas kelas interval dan panjang kelas. Nah, kita lihat tadi kan yang terkecil itu nilainya berapa? 60 kan? Yang terbesar itu di 90. Kita ambil aja di sini 60 dan 90 yang mendekati ya. 60 ditambah 5. Kenapa 5? Karena tadi hasil sebelumnya itu di sini ini panjang kelasnya adalah 5 ya. Kemudian sama dengan 65 dikurangi 1. Kurangi 1 ini rumus, jadi 64. Jadi nanti panjang intervalnya itu 60 sampai 64. Kemudian 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79, dan 90 sampai 94. Ini dihadirkan atau disajikan seperti ini. Nih. Nilai intervalnya 60 sampai 64 itu ada 2 orang. 65 sampai 69 itu 6 orang. Ini rinciannya ya. Pakai ini. Pakai garis-garis gitu. Kemudian 70 sampai 74, 15, 75 sampai 79, 20, 80 sampai 84, 16 orang, 85 sampai 89, 7 orang, 90 sampai 94 itu 4 orang. Jadi totalnya 70. Ini 70 harus sesuai dengan data yang sebelumnya karena mahasiswanya 70 orang tadi ya di awal itu. Kalau lebih, dari mana satu lagi kalau misalnya lebih, atau misalnya lebihnya 2 apalagi dari mana harus hitung lagi itu. Apalagi kalau kurang, terkarunya mahasiswanya nanti hilang. Kok bisa kurang? Saya kok nggak ke absen gitu. Atau lebih, dari mana satu lagi ini nambah mahasiswanya gitu ya. Nah, nanti harus pas. Jadi 70 ini harus pas dengan data yang tersedia di data awal tadi. Selanjutnya kita akan hilangkan rinciannya dan jadilah seperti ini ya. Kemudian selanjutnya kita akan gambarkan dalam bentuk histogram. Kita lihat di sini bahwa nilai 60 sampai 64 itu ada 2 orang. 65 sampai 69 itu 6 orang gitu kan ya. Nah, di sini 60 sampai 65 itu tadi 2 orang. 65 sampai 70 itu 6 orang. 70 sampai 75 itu adalah 15 orang. 75 sampai 80 sekian orang. Sesuaikan dengan data yang ini. Yang di frekuensinya ya. Nah, kemudian dari situ kita kalau histogram ini selalu ini X, ini X dan Y ya. Yang horizontal ini adalah jumlah tadi jumlah nilainya. Kalau yang ini adalah jumlah orangnya. Jadikan seperti ini. Kemudian ini kalau ini adalah poligon. Jadi pakai garis, pakai titik ya. Ini berapa orang ada di sini, nilai sekian ada berapa orang, nilai sekian ada berapa orang. Terus sampai titik-titik akhirnya nanti ditarik garis menjadi poligon. Sama dengan yang histogram, cuman memang beda gambarnya saja. Begitu, itu cara membuat distribusi frekuensi yang kita bahas hari ini. Cepet ya? Ya cepet lah, secara kan saya ngomong sendiri. Biasanya kan kalau di kelas itu kan di setiap slide ada yang bertanya, jadi agak lama. Kalau misalnya ini saya ngomong sendiri dan nanti pertanyaannya diakhirkan ya. Nah, karena saya tadi sudah bilang saya ini baik dan tidak sombong, saya kasih kalian oleh-oleh untuk mengerjakan di kelas. Oh, ini bukan oleh-oleh sebenarnya. Sebenarnya ini harus dikerjakan di kelas, hanya saja karena kita online, jadi boleh dikerjakan di rumah.
Ini ada data diketahui umur, berat, dan tinggi dari 100 orang laki-laki ya. Di sini X-nya umur, B-nya berat, dan Z-nya adalah tinggi. Di kelas ini ada berapa orang nih? Kalau seandainya yang di kelas ini ada 21, berarti bagi 3 ya. Dibagi 3, jadi yang X itu yang mengerjakannya adalah dari angka 1 sampai, dari absen 1 sampai absen 7, itu mengerjakan yang X semua ke sini. Ada 100 ya, dari 44 sampai 52. Kemudian yang Z itu dari absen ke-8 sampai absen ke-14 ya. Ini mengerjakan yang Y, yang Y, mengerjakan yang Y. Nanti absen ke-16 ya. 15, absen 15 sampai absen 21 itu mengerjakan yang Z. Jadi setiap orang punya beda-beda mengerjakannya sesuai absennya. Kalau jumlah kita sekelas ada 18 ya bagi 3, berarti dari mana ke mana, bagi 3 ya. Kalau misalnya 25 nggak pas ya pokoknya bagi 3 aja, berarti yang Z-nya lebih banyak gitu. Sebenarnya ini harus dikerjakan di kelas, tapi boleh dikerjakan di rumah. Dibuat apa? Dibuat distribusi frekuensinya, histogram, dan poligon berdasarkan data tersebut. Gampang kan statistik ya? Tadi juga dari sini, dari awal-awal itu sudah diterangkan bahwa itu sangat gampang sekali gitu ya. Jadi kalian bisa mengerjakan dengan baik begitu. Nah, kemudian nanti ada 2 nih oleh-olehnya. Nih, di sini oleh-oleh yang kedua, yang ini. Nanti yang ini. Nah, yang ini itu data statistik di Politeknik Triguna 2019 yang diikuti oleh 80 mahasiswa. Jadi N-nya 80, kalau yang tadi N-nya 100. Oleh ini oleh-olehnya nih. Sama buat distribusi frekuensi poligon dan histogram berdasarkan data tersebut. Tugas ini dikerjakan dengan tulis tangan, kemudian difoto, kemudian kirim ke email saya, marlinatsm@gmail.com. Kenapa sih si ibu menikah susah kudu ditulis tangan? Ya iyalah, kalau nggak ditulis tangan nanti kalau pakai komputer nulisnya ya, ini data-datanya, nanti yang mengerjakannya seorang yang lain copy paste. Tapi kalau misalnya ngerjainnya pakai tulis tangan, setidaknya tuh yang belum mengerti bisa paham, karena nanti nulis, oh ini dari mana kayak gitu ya. Nah, itu saja mungkin hari ini. Terima kasih yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan pertemuan di udara kita bermanfaat dan semoga kita semua sehat selalu. Yang ada pertanyaan boleh dikirimkan ke grup WhatsApp kita khusus ya. Ataupun kalau kita mau bikin Google Class juga boleh. Sesuai kesepakatan aja yang mudah untuk kalian. Yang penting pelajarannya tetap berjalan ya. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di pekan depan. Oh iya, satu lagi, untuk yang bagian presentasi ke depan, mahasiswa boleh membuat video seperti yang saya lakukan. Jadi nanti di grup itu akan membuat video, silahkan. Kalau yang belum bisa video gimana dong? Belajar di YouTube gampang. Terima kasih semuanya. Bagian presentasi jangan lupa dipersiapkan, berarti presentasi ke-1 dan kedua ya. Presentasi ke-1 dan kedua yang nama-namanya sudah dikasih oleh Ibu Admin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.